Pagi netizen, alhamdulillah kita lagi di Bangpakan Gamal. Ini kebetulan baru kita tanam ini. Ini belum ada 1 tahun ini. Tapi sudah berbunga. Kira-kira apa rahasianya? Kalau jawaban pastinya kami tidak tahu, tapi kalau kemungkinan ini karena umurnya ini mengikuti induknya atau batang atau setek batang yang kita ambil untuk dijadikan bibit. Jadi umurnya itu mengikuti itu. Sehingga meskipun baru ditanam tapi sudah berbunga. Tapi ini sangat jarang sekali nih kasus seperti ini di Bangpakan kami. Ini mungkin baru kedua kali kalau nggak salah. Dulu juga pernah sekali seperti itu. Ya masih pendek seperti ini tapi sudah berbunga. Ini kelihatan ini masih kecil itu tunasnya. Tuh ini. Karena di sini lagi musim kemarau panjang ini. Masih belum hujan. Jadi wajar lah kurang hijau karena kekurangan air seperti itu. Ini kelihatan masih kecil ini untuk ukuran bibit ini. Pertumbuhannya juga belum maksimal. Tapi ini sudah berbunga ini kelihatan. Ini bisa dilihat sendiri tuh sampai atas itu. Atasnya aja kelihatan ini. Ini kelihatan kalau bukan pohon lama seperti itu. Biasanya kalau yang normal itu bisa berbunga ini biasanya rata-rata lebih dari 2 tahun baru dia mau berbunga. Normalnya seperti itu. Ini kelihatan kecil ini, beda dibandingkan ini yang sampingnya ini kan kelihatan sudah besar ini. Ini mulai bibitnya apa? Dengan pohon yang tumbuhnya ini kan kelihatan ini bibitnya dulu bekasnya ini kecil ini batasnya ini yang kecil bibitnya ini bekas bibitnya ini karena pohonnya sudah tumbuh besar akhirnya kan yang jadi bibit induknya jadi yang tunasnya yang tumbuh itu. Tapi kalau yang ini lihat ini kan bibitnya nih, ini masih kelihatan kecil nih bibitnya ini. Jadi ini yang tumbuh ini masih kelihatan kecil dibandingkan batang utama ketika bibitnya itu. Biasanya kalau dia berbunganya yang tumbuh tunas ini biasanya lebih besar daripada bibitnya ini baru dia mau berbunga. Seperti itu, dan ini kelihatan ini. Tuh. Kemudian tumbuh subur dan tetap bunganya jadi biji. Nanti akan kita lihat lagi pertumbuhan bunga ini bisa menjadi biji gamal. Nanti siapa tahu kita bisa tanam gamal dari biji seperti itu, karena kita jarang, bahkan belum pernah tanam dari biji. Ini ada ulatnya nih, ulat gatal ini harus kita bersihkan biar tidak mengganggu, karena kalau mengganggu nanti gampang rusak bunganya. Biar dia pergi seperti itu. Ini mudah-mudahan bunganya menjadi biji nanti dan kita akan tanam, semoga lah. Oke, sampai bertemu di konten berikutnya. Ini sampai sono ini kita tanam itu mah yang hidup beberapa karena mungkin terlalu rindang nih, karena ini ada di tegalan, kita tanamnya di tepi ini tuh sampai sono. Kalau yang itu kita lihat ya, kita lihat pakcong, kita akan lihat pakcong. Ini sebenarnya daun-daun kering kayak gini. Ini daun-daun kering kayak gini ini bisa juga nih diolah jadi pakan ternak, bernutrisi. Tapi kita harus fermentasi. Kita pernah bikin tapi belum sempat kita upload. Insya Allah nanti kita upload. Oke, masih proses editing. Kebetulan ini musim kemarau jadi cocok untuk
di musim kemarau. Di kampung kan banyak sekali nih. Ini kan kering-kering kayak gini nih, bisa dimanfaatkan ini. Ini hampir semua daun yang penting tidak mengandung racun bisa difermentasi. Berdasarkan literatur yang kita baca seperti itu. Nah ini, nih, ini pakcong ini, pakcong. Ini untuk bibit pakcong itu. Karena musim kemarau tuh, ini gamal juga, itu gamal juga tuh pakcong. Kita lihat nih, pakcong dulu nanamnya pakcong ini berapa dulu ya? Hampir kayaknya 500-an bibit. 500-an bibit beli tuh. Kita beli. Dulu belinya dari temen di Malang. Nih. Tuh. Salah satu ciri khas pakcong itu tinggi tapi jarang yang berbunga atau muncul bunganya di atasnya itu tinggi-tinggi tuh. Meskipun sudah tua. Ini kita cek dulu. Ini dulu cuma berapa meter ya? Kalau nggak salah kita tanamnya itu nggak sampai full karena bibitnya menyelesaikan jumlah bibit pakcongnya nggak sampai full sana, tapi sampai sini aja. Nah ini kita belum bisa merenovasi atau apa ya istilahnya, menanam ulang kembali yang terkena. Nih ini pernah kita review dulu, yang terkena jatuhan penebangan kelapa yang sudah terlalu tinggi, yang juga pernah kita review itu, yang pernah kita unggah di YouTube Ternak Kampung Jaya. Ini ujungnya atau bagian ujung kelapanya itu jatuhnya ke sini. Jadi ada puluhan tanaman pakcong yang hancur itu sampai sono itu. Bekasnya di sini nih. Ya di sini bekasnya. Ini kita tanam juga ini buah ini. Tuh. Ini kelihatan tinggi-tinggi ini. Bisa ditanam nanti kalau musim kemaraunya habis, sudah mulai musim hujan. Biasanya kalau di kampung sini itu bulan September akhir atau awal September, Oktober lah. Oktober itu biasanya sudah mulai hujan. Jadi kurang hampir 2 bulan lagi. Sekarang kan masih Agustus sekarang. Semoga nggak kemarau panjang seperti itu. Ini gamal juga ini. Tuh gamal. Kita tanami juga gamalnya. Pakcong. Kalau di tepi sungai sana tuh yang bawah itu, yang Kali Andra atau Andra itu yang kita review beberapa hari yang lalu. Kita mau cek mau masuk, mau ngecek ke lokasi asli. Nah ini jadi sini nih bekas jatuhnya. Ini sisa-sisanya masih kelihatan tuh. Itu kalau di kampung namanya pelepah pohon kelapa, pelepah daun kelapa atau bongkok kalau di kampung namanya. Tuh, ini bekasnya kalau di kampung namanya glugu. Nih, glugu itu pohon kelapa itu, glugu ini bekasnya yang tidak dimanfaatkan karena kemarin dibeli sama orang pohonnya dan kelihatannya tuh tidak lurus ya, tuh agak bengkok tuh, makanya tidak dimanfaatkan karena ini bagian pucuk yang dipakai itu biasanya bagian bawah sampai hampir pucuk tuh biasanya, karena di situ sudah maksimal. Kalau pohon jati itu galihnya itu maksimal.
kuat seperti itu. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita review lagi kebang pakan lainnya. Oke, matur suwun.